kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Puji dan sembahkan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
bersyukur kita bisa bertemu hari ini, kita bisa berkumpul di tempat kita, rumah kita masing-masing. Semuanya karena kasih karunia-Nya sehingga kita semalam mampu beristirahat, dan hari ini kita bisa bangun menikmati kasih-Nya yang begitu besar atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk menaikkan satu buah pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Silakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Mengucap syukur atas sepanjang minggu yang luar biasa. Kami tahu Kau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Hari ini kami berkumpul bersama Tuhan dalam sharing, walaupun kami ada di lokasi yang berbeda. Ada yang di dalam kota, luar pulau, bahkan ke mancanegara. Tapi kami tahu fellowship ini
betul-betul interaktif satu dengan yang lain. Kami bisa sama-sama belajar, kami bisa sama-sama menguatkan ya Tuhan. Di hari Sabtu yang luar biasa indah ini Tuhan, Kau siapkan kami untuk besok kami beribadah 2 kali ibadah. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk besok menyiapkan apa yang harus kami siapkan untuk sharing dalam 2 kali ibadah. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami sungguh-sungguh sadar semua karena mukjizat yang terjadi, semua miracle, keajaiban terjadi dalam kehidupan kami itu bukan karena kami, karena Engkau Tuhan. Dan kami tahu semua kebesaran yang Kau izinkan untuk kami nikmati itu karena Engkau saja ya Bapa. Ajari kami punya hati yang terus mampu merendah. Ajari kami punya hati yang terus mengingat bahwa semua yang kami lakukan itu nggak ada apa-apanya Tuhan. Itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena benteng hidup-Mu Tuhan. Bapa, ajari hamba-Mu untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua keluarga besar, online, jemaat online, selamat pagi sahabat Tuhan dimanapun berada. Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kau kuatkan Tuhan semua jemaat-Mu yang lemah. Kau berikan buat penghiburan Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, banyak membutuhkan penghiburan. Kau berikan kesembuhan buat semua yang sakit Bapa. Apapun jenis penyakitnya, apapun nama penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Kau selalu memberikan kesembuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, buat semua keluarga besar, selamat pagi sahabat yang membutuhkan mujizat Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu terus berdoa Tuhan, tidak bosan-bosannya Tuhan. Tangan-Mu terulur Tuhan, buat semua orang membutuhkan mujizat. Biarlah kelegaan dan kelepasan terjadi dari semua belenggu, segala kutuk Kau lepaskan Tuhan, segala keterikatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau sharing Tuhan. Biarlah saatnya kami tahu hari ini adalah hari penuh pengajaran, hari di mana kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mengucap syukur penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Dan kami tahu hari inilah hari yang luar biasa. Hari ini adalah harinya Tuhan. Besok kami beribadah bersama dengan keluarga kami semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, disembuhkan, dicintai, katakan dengan iman, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Hari kita ketemu di tanggal 25 Juli. Wow, cepat sekali sudah ya. Kita sudah hari Minggu lagi. Dan kita kalau disuruh memberikan tema pada pagi hari ini, izinkan saya sharing dengan tema, mengapa Tuhan berhenti membesarkan seseorang. Saya ulangi lagi, saya sering dengan tema mengapa Tuhan berhenti membesarkan seseorang. Sesuatu yang sangat penting yang untuk kita sama-sama belajar. Sebelum Anda dibuat besar, besar dalam arti bukan dibuat obesitas, bukan saudara, bukan dibuat tambah lama tambah gemuk, bukan. Tapi dibesarkan, diberikan kesempatan untuk nama Anda itu mungkin nama Anda mulai banyak dikenal orang. Perusahaan Anda mulai banyak mendapatkan pengaruh, dampak. Bahkan kliennya banyak, yang konsumsi kalau itu produk berupa barang, yang konsumsi banyak. Kalau Anda berupa jasa, pengaruhnya besar. Kalau Anda berupa apapun saudara, profesi Anda mulai banyak klien. Kalau Anda di bidang kerohanian, mungkin Anda di bidang agama, mungkin Anda mulai banyak mendapatkan undangan khotbah, mendapat banyak undangan dakwah. Kalau beragama lain, Anda mulai banyak dikenal orang. Ingat, hari ini saya cerita sebuah tema yang sangat penting, mengapa Tuhan berhenti membesarkan seseorang. Mari kita lihat Lukas 16, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan firman Tuhan, siapa saja yang setia dalam hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Ingat baik-baik kata-kata penekanannya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Saudara, itu di terjemahan yang pertama, terjemahan 1. Yang TP2, siapa yang setia dalam hal-hal kecil, bukan perkara tapi hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Nah, pagi ini kalau saya ingin bertanya kepada Anda,
Mengapa pohon bisa tumbuh tinggi, saudara? Lalu pasti Anda yang menjawab, ya karena ditanduri, disirami, dirawat. Tapi kan nggak ada yang berkata karena rantingnya, Pak. Betul ya, saudara ya? Perawatan dikasih pupuk itu kan bukan karena rantingnya, bukan karena daunnya. Semua yang menanam pohon dari tanaman kecil, selalu yang membuat kuat adalah akarnya, saudara. Nah itulah kenapa hari ini banyak orang ingin hidup naik, hidupnya menanjak, mulai ngegas naik gitu ya, melesat gitu ya. Naik apa aja Pak? Oh banyak, naik jabatan, naik penghasilan. Naik jabatan pasti kan akan mengalami banyak pengaruh, baik itu tidak cuma karir tapi juga take home pay-nya, gajinya, ya kan, belum fasilitasnya. Mungkin dapat mobil atau mungkin dapat rumah dan segala macam bonus akhir tahun, mungkin dapat saham, ya kan. Naik jabatan, naik penghasilan, naik pengaruh, naik pelayanan, naik bisnis dan segala macam. Nah, tapi sedikit orang tanya, Tuhan, mengapa hidup saya berhenti di titik ini? Pernah nggak tanya? Semua kan pengennya mengidam-idamkan naik terus. Ada nggak yang berani tanya, saudara? Baik itu sama Tuhan maupun sama pemimpin Anda, saudara. Mengapa hidup saya berhenti di titik ini? Padahal saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah memberi, saya sudah bekerja keras. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu prinsip kerajaan Allah, saudara. Tuhan tidak pernah kesulitan membesarkan seseorang. Saya ulangi lagi, saudara. Mungkin Anda waktu melihat Anda terhunjam di hati gitu ya. Wah ini ya. Saya ulangi lagi Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah kesulitan membesarkan seseorang, termasuk Anda dan saya. Tidak pernah kesulitan. Yang sulit adalah menemukan seseorang yang tetap memiliki hati yang benar ketika sudah dibesarkan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah kesulitan membesarkan seseorang. Apapun profesinya, apapun panggilan Anda, termasuk seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, penginjil, gembala, pengajar, guru dan segala macam profesi yang ada di dunia ini, apapun. Tidak pernah sulit membesarkan orang, itu nggak ada yang sulit buat Tuhan. Yang sulit adalah menemukan seseorang yang tetap memiliki hati yang benar ketika sudah dibesarkan. Nah ini yang sulit. Ilustrasi yang gampang, kalau kita tuh niup balon, semakin besar balonnya. Waktu ulang tahun anak kami dulu pertama kali Brandon dirayakan di sebuah hotel, bukan ada yang niup pakai alat, tapi ada yang ditiup pakai mulut, saudara. Balonnya waktu belum ditiup kan kelihatannya kan tebel gitu ya. Begitu ditiup nguk, tambah tipis. Semakin besar balonnya, semakin besar tekanan di dalamnya, lama-lama kualitas kulitnya itu kan tambah lama tambah buruk, saudara. Dan saat kulitnya tambah buruk, pecah balonnya. Nah itulah kenapa sama nggak dengan hidup? Sama, saudara. Semakin berkatnya besar, semakin besar tekanannya, tuntutannya di banyak orang yang melihat Anda itu semakin nuntut, saudara. Jadi ngasih makan tidak, nuntut pasti. Harus beginilah, kalau ngomong nggak boleh salah lah, kalau dandan harus dijaga, ya toh. Nanti kalau kelihatan Anda lagi ngapain, ya kan, langsung dicerca sama netizen, ya kan. Nanti Anda lagi bete pun tidak boleh kelihatan bete, nanti diisukan macam-macam, ya kan.
Nanti dimanapun, wah semua mata memandang. Lah memandang siapa? Memandang Tuhan atau memandang kita? Itu yang bahaya. Saudara. Tekanannya tuh besar, saudara. Semakin besar pengaruh, semakin besar pencobaannya. Karena itu Tuhan tidak sedang mencari orang yang ingin besar. Makanya saya nggak pernah pengen besar, ya ngapain? Saya tipe orang di belakang layar. Kan ada orang yang pengen jadi nomor 1, kan? Kalau Anda lihat Mike Tyson, si leher beton, jadi nomor 1 kelas berat waktu itu. Berapa tahun dia bisa menikmati kejayaan? Setelah itu Anda bisa lihat sendiri di media. Berapa banyak, saudara? Berapa banyak orang itu stres saat dia dibawa naik, saudara? Tuhan tidak sedang mencari orang yang ingin besar, tapi orang yang sanggup memikul kebesaran. Nah, ini yang paling penting. Apakah Anda sanggup memikul kebesaran? Greatness. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan pagi hari ini, Tuhan, bagi saudara dan saya. Poin yang pertama, Tuhan melihat karakter sebelum kapasitas. Orang kan pengennya pusing dengan memperbesar kapasitas. Pesanannya sekian ton, ayo kapasitas produksinya dibesarkan. Loh, nggak ada yang salah. Kan lucu kalau kapasitasnya sekian ton, tapi tempat penyimpanan, tempat produksinya nggak bisa mencapai kapasitas sekian. Ya nggak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tuh, saudara. Akhirnya Anda ngesup, kan, bahasa bisnisnya ngesup sana, ngesup sini. Kalau ngesup ke sana, ngesup ke sini kan Anda akhirnya kualitasnya harus dijaga, karena yang membuat kan banyak perusahaan lain yang disub-subkan dari Anda. Nah, sama, saudara. Poin yang pertama mau saya ingat adalah Tuhan tuh melihat karakter sebelum kapasitas. Kalau Anda berani mengesupkan barang di perusahaan lain, Anda kan mesti lihat karakter orangnya. Sudah dikasih ingredient, ya, ini bahannya ini jangan dikurang-kurangi, tanda tangan MOU. Kamu bisa nggak menyelesaikan dalam waktu sekian hari, sekian minggu, ada deadline-nya. Orangnya ngomong bisa, tanda tangan MOU. Kenyataannya, mohon maaf Pak, molor 2 minggu. Mohon maaf Pak, molor 3 hari. Nah, Anda kan akan melihat kapasitasnya itu ngomong bisanya bisa. Tapi kan karakter orangnya, karakter perusahaannya yang Anda lihat kan. Karena yang dihadapkan dengan tanggung jawab besar kepada konsumen kan Anda yang tanda tangan MOU masalahnya. Kalau di bisnis, saudara. Betul ya? Sama nggak, saudara? Sama. Tuhan melihat karakter kita sebelum kapasitas Anda itu dibuat besar, saudara. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Semoga hari ini kita belajar, saya juga belajar, saudara. Sesuatu yang besar itu selalu proses yang saya alami. Itulah kenapa tidak mudah menyiapkan firman, apalagi kalau sesuai dengan apa yang ingin Tuhan izinkan untuk di-sharingkan. Karena kalau cuman seala kadarnya, buku teologi saya banyak, saudara, berdus-dus. Tapi kan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Poin yang pertama kita lihat, Tuhan melihat karakter sebelum kapasitas. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi, baca yang keras, 2-3, Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, kalau Anda tahu prinsip ini, Anda pegang baik-baik. Manusia melihat apa yang di depan mata. Makanya kalau ketemu deal sama orang, mempercayakan sesuatu sama orang, ngangkat jabatan orang,
memberikan sebuah instruksi, delegasi, dan apapun, saudara. Biasanya manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Saul memiliki tinggi badan, tidak kayak saya, pendek, ya kan? Sama adik saya aja lebih tinggi adik saya. Ya kan? Saul memiliki tinggi badan, tampan pula, berwibawa, tipe-tipe pemimpin. Masuk kriteria. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Makanya yang paling penting itu hati kita, saudara. Hati Saul mulai berubah. Awalnya rendah hati. Ingat, hati manusia bisa berubah, saudara. Awalnya rendah hati, lalu menjadi haus pujian. Kalau haus minum aja langsung. Tapi kalau haus pujian itu selalu mancing-mancing kata-kata, pengen melakukan sesuatu supaya dipuji sama manusia lain. Saul mulai takut kehilangan popularitas. Jadi pengennya populer terus pengennya populer terus. Saul mulai lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena populer tadi. Netizen mulai menekan. Nanti kalau Anda nggak memenuhi keinginan netizen, ya popularitasnya akan hilang. Ya ini, Saul mulai lebih takut pada manusia daripada kepada Tuhan. Mulai takut kehilangan popularitas. Kenapa? Ya karena dia haus pujian. Kalau dia harus pujian, makanya dari rendah hati berubah. Hatinya berubah, saudara. Saya terus berdoa, saya setiap hari berdoa, dan semua Anda dan saya, baik yang jemaat online, selamat pagi sahabat, maupun jemaat GPI Lamber Tengah Raya, di mana kita sama-sama melayani Tuhan, jaga hati, saudara, jaga hati. Kalau Anda ikut ibadah, Anda akan tahu tahun 2027 punya visi apa. Tahun 2027 sebelum dibuka tutup tahun temanya apa, saya sudah sampaikan di ibadah on site. Nanti ibadah online besok jam 7.15 Anda akan tahu tema Natal 2026 ini temanya apa, saya sudah sampaikan. Saya nggak mungkin ulangin karena saya tidak siapkan catatannya. Saya bukan tipe orang suka menghafal, saudara. Saya tipe orang yang kalau dapat dari Tuhan saya catat, tapi kalau tidak saya bawa, tidak saya siapkan, ya nggak mungkin saya ingat. Bahkan tema hari ulang tahun yang ke-28 tahun bulan Januari GPI Lamber Tengah Raya juga sudah ada. Besok Anda akan lihat di ibadah online jam 7.15. Besok kita ibadah seperti biasa jam 9 pagi dan jam 5 sore. Puji Tuhan, minggu lalu acara Indonesia Ceria sudah berjalan dengan luar biasa. Dan ini acara Indonesia Ceria yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Semakin tahun semakin baik. Saya percaya karena kita mulai mengenal, mengerti hatinya Tuhan. Dan puji Tuhan kemarin Pak Lurah bisa hadir. Bahkan semua juga antusias. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kami mengucapkan terima kasih buat partisipasi secara pribadi maupun gereja. Kami mewakili Gereja GPI Lamber Tengah Raya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Support yang luar biasa, doa, tenaga, bahkan juga uang, bantuan, dan segala macam yang luar biasa. Nah, ingat baik-baik, Saul hatinya mulai berubah. Awalnya rendah hati, tiba-tiba haus pujian, mulai takut kehilangan popularitas, mulai lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Akhirnya bisa ketebak, akhirnya kerajaannya tetap ada, tapi Tuhan tidak lagi mempercayakan masa depan Israel kepada Saul. Hati-hati, saudara. Mungkin kerajaan yang Anda bangun masih ada, pelayanan Anda masih ada, tapi nggak dipercaya Tuhan, maka diganti orang lain. Mungkin perusahaan yang Anda bangun sejak tahun 19 berapa, nggak jelas, mungkin 18 sekian.
Masih ada wong yang melintis kong cung kong ya kan, ayah kita. Tapi karena kita berubah hatinya ya kerajaannya masih ada. Tapi Tuhan tidak lagi mempercayakan masa depan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu kita kepada Anda dan saya, saudara. Hati-hati, saudara. Itulah kenapa karakter membawa kita naik. Tak ulangi, bukan modal, saudara. Bukan modal. Bukan pesanan. Bukan jumlah omset. Itu tuh pasti dapat. Tapi yang membawa naik itu selalu karakter, saudara. Karakter membawa kita naik. Karakter juga menentukan apakah kita tetap berada di sana. Jangan hanya cuma doa, Tuhan besarkan usahaku. Ya pasti dijawab, iya pastilah. Tapi berdoalah, Tuhan besarkan dulu hatiku. Ini saya kesaksian loh saudara ya. Saya tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan apapun. Saya kenal dengan beberapa orang yang dia itu pernah makan satu meja dengan saya. Waktu belum mendapatkan kepercayaan dari pihak bank, orangnya oke, keluarganya oke, manis, gak ada masalah, ke gereja juga. Gerejanya loh saya juga tahu, keluarga saya, maksudnya mertua saya juga tahu di gereja itu orang ini cukup terkenal. Nah, suatu hari dia mendapatkan kepercayaan dari bank itu sampai ratusan miliar, saudara. Saya nggak akan nyebutkan jumlahnya, bukan 1-2 miliar, ratusan miliar. Suatu hari setelah berjalan beberapa tahun, saya nggak pernah ketemu. Terakhir saya dapat cerita, kamu tahu nggak kabarnya si X? Saya tanya, lu nggak tahu, mestinya wis sugih, mestinya ya, udah lama nggak ketemu, sudah kaya mestinya. Pengutangannya dapat dipercaya sama bank aja sekian ratus miliar. Kamu jangan salah, Gustaf, sudah cerai. Hah? Sudah cerai, saya nggak ke gereja. Dia sekarang sudah bangkrut total, sudah pindah ke luar pulau, pulau kecil terdampar pula. Saudara, artinya apa sih? Kalau Anda itu mau dipercaya sama orang, itu bisa kok dibuat. Anda mau dipercaya sama bank, ya ada istilah namanya menggoreng rekening lah. Menggoreng ini banyak, saudara. Membranding, personal branding lah. Anda bisa buat sedemikian rupa sampai dipercaya, tapi sampai ujung, sampai sana, ini kata-kata yang harus Anda pikirkan. Karakter juga menentukan apakah kita tetap berada di sana, saudara. Nah, jangan cuma berdoa, Tuhan besarkan usahaku, itu gampang banget, Tuhan, saudara. Tapi berdoalah, Tuhan besarkan dulu hatiku. Poin yang kedua, saudara. Saya harap hari ini, pagi ini Anda mulai kaget. Karena saya juga kaget. Dan saya belum mendapatkan besok saya harus sharing apa. Tapi something Tuhan siapkan. Besok Anda akan tahu di ibadah online jam 7.15. Apa sih tema besar tahun 2027. Karena waktu itu saya masih ingat. Saya juga coba tanya jemaat apakah masih ingat, ternyata banyak yang ingat. Sebelum masuk 2026, ditutup tahun 2025, saya tuh ngomong tahun 2026 itu akan terjadi bla 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 gitu ya. Salah satunya itu adalah terbongkarnya kasus korupsi yang besar-besaran. Dan sampai hari ini Anda sudah tahu semua tuh, saudara, kasus-kasus yang terbongkar. Nah, dari sana akhirnya saya belajar, iya ya, kalau kau kasih sesuatu, kalau kita itu berdoa, itu hanya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita membawakan pelayanan seperti hati Tuhan, bukan agamawi terus, ya kan? Bukan pengajaran terus, tapi Tuhan tuh ingin apa? Hari ini pengajaran, apakah hari ini penyembahan, atau hari ini sesuatu yang harus kita dalamkan.
Banyak hal, saudara. Sehingga kita pulang tuh dapat sesuatu apa yang Tuhan inginkan gitu kan. Nah, poin yang kedua, saudara. Tuhan berhenti menambah ketika kita mulai merasa semua berasal dari diri sendiri. Ini hati-hati, saudara. Saya ulangi lagi. Tuhan berhenti menambah ketika kita mulai merasa semua berasal dari diri kita sendiri, saudara. Mari kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Dalam hati loh, saudara. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ingat, ini bukan ngomong, ini dalam hati, saudara. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Selalu kata-katanya adalah ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab, apa saudara? Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Memperoleh kekayaan itu butuh kekuatan, saudara. The power to get wealth. Dengan maksud, kenapa sih kita dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Ada maksudnya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingat, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau berkata, kuasa dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Saudara, Nebukadnezar berdiri melihat Babel. Anda baca di Alkitab. Apa ngomongannya dia? Katanya apa? Bukankah ini Babel besar yang kubangun? Oh, itu perkataannya kayak mana? Ketahuan hatinya kan? Nggak lama. Tidak lama kemudian Allah merendahkannya. Selesai. Saya ulangi lagi. Nebukadnezar berdiri melihat ke arah Babel, melihat Babel. Katanya ngomong gini, bukankah ini Babel besar yang kubangun? Setelah dia ngomongnya, tidak lama kemudian Allah merendahkannya. Kenapa? Karena ketika manusia mulai mengambil kemuliaan Tuhan, Tuhan berhenti menambahkan. Kalau saya takut, ngeri. Anda akan mau dibuat setinggi apa itu gampang buat Tuhan. Tapi jangan pernah kita ngomong, bukankah ini yang ku bangun? Kesombongan itu bukan dimulai ketika kita berkata aku hebat. Bukan, itu bukan permulaannya. Wah, aku ini siapa hebat aku. Oh, ini itu bukan awal mula kesombongan, bukan, saudara. Tapi ketika kita makin lupa, kita lama-lama lali, bahasa Semarangnya. Kita tambah suwi tambah lali. Lupa untuk ngomong apa? Semua karena Tuhan. Kesanggupanku adalah kemurahannya. Kesanggupan kami adalah anugerahnya. Poin yang ketiga, yang terakhir. Pagi ini kita akan belajar poin yang ketiga. Tuhan memperbesar orang. Saya ulangi lagi. Tuhan memperbesar orang yang tetap bisa dipercaya. Anda mau dikasih aset ratusan miliar dan tetap bisa dipercaya, Anda akan jadi aset triliunan. Bisa dipercaya lagi ratusan triliun. Bisa dipercaya lagi kilo triliun, tetra triliun. Wah. Dan gak cuma uang kan. Anda bisa dipercaya lagi, Anda sehat terus. Orang sakit-sakitan, saudara. Anda punya hubungan sosial yang luas. Anda bicara gak cuma di depan 5 orang, 10 orang di komsel. Anda bicara di depan ratusan, ribuan, jutaan orang. Dan Anda tetap rendah hati. Anda ngomong kesanggupanku adalah kemurahan Tuhan. Kesanggupan kami adalah anugerah Tuhan. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10, saudara.
Lukas 16 ayat 10 dikatakan, siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Di terjemahan baru edisi 1, dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan dilanjutkan, dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Saudara, Daud jadi raja, tapi tetap tanya sama Tuhan sebelum berperang. Lah kita loh raja bukan. Masih jadi bos kecil, itu pun di rumah nih. Belum jadi big boss besar, perusahaan besar, belum saudara. Jangan-jangan kita lupa tanya sama Tuhan. Daud itu jadi raja saudara. Tapi tetap tanya sama Tuhan sebelum berperang. Yusuf jadi penguasa Mesir, penguasa loh saudara. Tapi tetap ngomong, bukan aku, Allah yang memberikan jawab. Betul. Dia mau menafsirkan tafsir mimpi apapun, dia ngomong itu bukan aku, Allah yang memberikan jawab. Dia jadi penguasa Mesir. Daniel jadi pejabat tinggi, tapi tetap berlutut 3 kali sehari. Semakin besar mereka, semakin kecil ego mereka. Orang sekarang ngomong apa? Semakin gede, orangnya ngomong apa? Orangkan saya. Oh, lihat saya. Wah, ngeri. Kamu tahu nggak siapa saya? Waduh, udah nggak tahu kok tanya, lah bingung kan? Kamu tahu nggak channel saya tuh siapa? Wah, bingung kabeh, sudah sopo lah, jelas. Daniel menjadi pejabat tinggi, tapi tetap berlutut 3 kali sehari. Semakin besar mereka, semakin kecil ego mereka. Beberapa saat lalu saya sampai tanya ke jemaat, pernah lihat nggak orang miskin tapi sombong? Jemaat ngomong pernah. Jangan dipikir orang sombong hanya yang kaya loh saudara. Yang kecil sombong, masih kecil sombong, perusahaan belum besar sudah sombong, masih miskin pun sombong saudara. Hati-hati saudara. Inilah yang membuat Tuhan itu terus mempercayakan lebih banyak kepada Daud, Yusuf, dan Daniel. Banyak orang ingin posisinya Daud, tapi sedikit orang yang mau punya hatinya Daud. Pernahkah kita lihat seorang ayah berjalan sama anak kecil? Saat anak itu masih kecil, ayahnya megang tangannya. Saya masih ingat, saudara, kemanapun tak gandeng, Brandon tak gandeng. Anak cuma 1, saudara. Ketika anak itu mulai besar, saudara, ayahnya mulai memberi kepercayaan. Kepercayaan itu bertambah sedikit demi sedikit dipercaya. Sedikit demi sedikit dipercaya. Kenapa? Karena sang ayah melihat anak ini bertumbuh dalam tanggung jawab. Bukan bertumbuh dalam kepandaian di sekolah, bertumbuh dalam segala macam kelihayannya, bertumbuh dalam segala macam yang lain-lain, tapi bertumbuh dalam tanggung jawab. Kalau kita sebagai ayah yang punya tanggung jawab, sampai kapanpun anak kita berbuat salah, ya tetap bapaknya kena kan. Makanya kan dari kecil saya diajari waktu SD, anak pola, bapak keprada. Betul ya? Anak pola, bapak keprada. Artinya kalau anaknya kakean pola kayak saya dulu, bapak saya dipanggil terus, saudara, kepala sekolah, saudara. Kasihan ayah saya. Saya baru paham sih. Tapi itu tanggung jawab seorang ayah. Ya ayah saya bagaimana percaya sama saya? Wong nakal. Sama tuh. Bagaimana Tuhan bisa ngasih kita kepercayaan? Wong kita nggak tanggung jawab. Begitu juga dong Bapak di surga, saudara. Dia tidak menambahkan tanggung jawab hanya karena kita minta. Paringi Bapak, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta terus, saudara. Dia tidak menambah
menambahkan apa yang karena kita minta. Dia juga tidak menambahkan tanggung jawab hanya karena kita minta. Kalau kamu minta, tak tambahi tanggung jawab ya. Loh ya tidak begitu, saudara. Dia menambahkannya ketika kita siap memikul tanggung jawabnya, maka ditambahi. Saya ulangin lagi. Tuhan tidak menambahkan tanggung jawab hanya karena kita minta. Enggak. Tuhan menambahkan tanggung jawab, menambahkannya ketika Tuhan melihat kita siap memikulnya. Tuhan, aku kasih omset sekian miliar. Siap mikul enggak? Siap terima komplain enggak? Handling komplainnya oke enggak? Handling objectionnya oke enggak? Digoda sama tim kita yang keluar masuk, digoda sama pengkhianat-pengkhianat yang nusuk kita dari belakang, digoda sama omset-omset tipuan sehingga barang kita habis, ditipu di tengah jalan, diambil dengan cara-cara yang licik di tengah jalan, ganti armada, armadanya pindah terus gak dibayar. Anda siap gak natai? Anda siap gak kalau hati Anda tercabik-cabik oleh pengkhianatan? Mau gak dikasih betadin tuh hatinya yang berdarah-darah akibat ditusuk peso kiri kanan sama pesaing, sama orang dalam sendiri? Mau gak ditensoplasi, di salon pasi? Tapi kalau Anda memang mau, Anda bisa siap memikulnya, ya Tuhan tambahkan. Anda mau punya pelayanan besar? Saya masih ingat loh saudara, waktu COVID itu ya, boleh perdana, boleh ibadah. Yang datang cuma 20 termasuk saya dan pemain musik, saudara. Pemain musik kita berapa ya? Drum, keyboard, bass, BL, singer, kan? Saya sama istri saya 7. 20 kurang 7 13. Paling cuma 10 sampai 13 orang. Anda tahu? Kami pernah mengalami persembahan isinya cuma Rp500. Bahkan juga ada yang amplop kosong. Saya alami. Semua orang pengen jadi gembala, silakan. Apakah Anda mau memikulnya untuk menutup semua beban operasional? Apakah semua yang di gereja yang full time tidak mendapatkan persembahan kasih yang layak? Padahal Anda tahu sendiri saat COVID betul-betul luar biasa. Banyak gereja nggak boleh ibadah, persembahan turun drastis. Jangan cuma minta, banyak jemaat. Pernahkah Anda mikir, semakin banyak orang, banyak masalah. Saat banyak masalah, maukah kita memikulnya? Setiap Sabtu saya bawa selamat pagi sahabat. Kalau saya nggak keluar kota, saya selalu membawakan firman Tuhan 2 kali dalam hari Minggu. Nggak mudah buat saya, nggak mudah, serius nggak mudah. Tapi kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, nggak kuat. Maka saya mengandalkan Tuhan. Kalau Anda ibadah sampai 5 kali dalam gereja Anda, dan Anda terus yang pegang, satu saran saya, selalu andalkan Tuhan. Kalau Anda nggak akan kuat. Mungkin hari ini sebagai penutup, mungkin hari ini Anda berkata, Tuhan, mengapa hidupku seperti jalan di tempat? Ya, 3, 4, 1, 2, kelihatannya 1, 2, 2, tapi jalannya nggak maju-maju di tempat aja, sudah. Cuma ngangkat kaki, turun, nggak maju-maju. Mungkin pertanyaannya perlu kita rubah loh, saudara. Bukan lagi Tuhan, kapan kau membesarkan saya? Bukan. Tapi Tuhan,
bagian mana ya dari hatiku yang masih sedang kau bentuk. Nah, itu yang paling tepat. Karena Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling berbakat. Dia sedang mencari orang yang tetap setia. Ketika diberi sedikit, tetap merendahkan hatinya. Ketika diberi banyak, tetap memuliakan Tuhan. Ketika ada di puncak, tetap hatinya buat Tuhan. Kalau pagi hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin kau mempercayai aku lebih lagi. Maka pagi hari ini jangan hanya minta berkatnya, saudara. Mintalah hati yang mampu menanggung berkat itu. Mintalah karakter yang sanggup memikul kepercayaan Tuhan. Karena ketika hati Anda dan saya bertumbuh, Tuhan sanggup memperluas pengaruh. Tuhan sanggup memperluas pelayanan. Tuhan sanggup membuat kuat keluarga Anda. Bahkan juga pasti sanggup membuat pekerjaan kita lebih besar sesuai dengan kehendaknya. Mari kita nyanyikan satu pujian buat penutup sebelum kita akhiri. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ya Bapa,
selalu ingatkan kami. Karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Aku sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau bukan hanya Allah yang memberkati, tetapi juga Allah yang membentuk kami semua. Bentuklah hati kami Tuhan, agar kami tetap rendah hati. Ketika Engkau mengangkat kami terus mau tetap merendahkan hati kami. Tetap setia Tuhan. Ketika Engkau mempercayai kami, Engkau terus buat kami punya hati yang terus setia. Dan tetap memuliakan nama-Mu ya Bapa dalam setiap keberhasilan di masa yang mendatang. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau siapkan. Buat apa yang sudah Tuhan Kau persiapkan yang impossible selama ini. Yang mustahil buat kami Kau berikan, Kau bukakan, Kau tunjukkan mata kami Tuhan. Bukan cuma mata rohani, mata jasmani pun akan luar biasa melihat kebesaran-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, jangan biarkan kami mencari kebesaran bagi kami diri sendiri. Ajari semua Tuhan, jemaat online, selamat pagi sahabat, untuk tetap hidup menjadi alat membesarkan nama-Mu. Kami tahu Kau siapkan kami, walaupun masih di bulan pertama semester yang kedua, Kau siapkan kami buat visi 2027. Kami tahu Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan itu harus daripada-Mu, karena gak akan mampu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh Tuhan ingin supaya jemaat selamat pagi sahabat Tuhan belajar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah kesulitan mengangkat orang Tuhan. Kau selalu ajari kami Tuhan untuk punya hati yang tetap merendah, setia dan bisa dipercaya ketika kami sudah diangkat. Dalam nama Yesus pagi hari ini sebelum selesai, ajari kami untuk punya kemampuan yang Kau berikan dan juga punya tanggung jawab kepada kami semua dalam panggilan kami. Dan tetap bergantung kepada-Mu Tuhan. Sebelum selesai mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah firman pada hari ini mendewasakan Anda dan saya. Besok kita akan bertemu 2 kali ibadah, pukul 9 dan pukul 5 sore. Dan biarlah selalu apa yang Tuhan sudah percayakan, kita terus masuk dalam kehendak-Nya. Kita bertemu lagi hari Selasa dalam komsel onsite. Artinya kita ke gereja untuk komunitas sel sama-sama, komsel bersama. Saya akan membawakan dan kami tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan atur itu artinya yang terbaik buat Anda dan saya. Selamat menikmati weekend sama keluarga. Teruslah memuji menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Berbagailah orang yang tiap hari jalan bersama Tuhan sampai kapanpun. Anda akan mengalami damai sejahtera, sukacita luar biasa. God bless you. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di
sembah Yesusku.